Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Supir Malam 09. Di malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang lumayan mengerikan, di mana kisah ini terjadi di sebuah desa yang berada di Jawa Tengah. Cerita dimulai ketika ada seorang gadis bernama Zahra. Dia berusia 14 tahun. Si Zahra ini, dia sangat suka dengan hal-hal mistis. Seperti contoh, dia mengoleksi batu-batu dan juga benda-benda seperti keris atau bulu perindu dan sebagainya. Orang tua Zahra tidak tahu benda-benda itu datangnya dari mana dan Zahra dapat dari mana. Suatu ketika orang tua Zahra bertanya, "Nak, ini apa ini? Kok ada keris di kamar kamu?" Zahra hanya menjawab, "Iya Pak, Zahra suka keris. Zahra suka benda-benda macam ini." Orang tuanya sedikit tidak suka, namun Zahra tetap. Tiap malam Jumat, Zahra sering memberikan batu, keris, dan benda-benda yang Zahra punya itu dengan bau kemenyan atau dengan bunga 7 rupa. Zahra beli sendiri di pasar. Zahra membeli kemenyan, bunga, dan yang lainnya. Semakin lama semakin curiga orang tua Zahra. Kenapa anaknya melakukan hal-hal seperti ini? Lalu kita diperlihatkan tentang Zahra saat berusia 13 tahun, yakni 1 tahun sebelum hal ini. Zahra bersama temannya sedang merencanakan untuk pergi ke desa seberang menemui rumah temannya. Karena perjalanan dari rumah Zahra ke rumah temannya yang satunya cukup jauh, maka mereka berdua menaiki motor. Di perjalanan yang cukup jauh ini, melewati hutan-hutan dan persawahan hingga memasuki batas desa. Sebelum memasuki batas desa tersebut, sebelum memasuki desa tempat rumah temannya Zahra, di situ ada pertigaan. Dan pertigaan itu dekat dengan kuburan. Yang lebih mengerikan lagi, posisinya adalah turunan seperti ini. Jadi Zahra berada di atas sini, lalu di bawahnya ada pertigaan. Dari sini desa temannya Zahra, dan yang ke sana adalah ke desa lain. Posisi Zahra pas turun ke bawah, pas mau ke pertigaan ini, otomatis pasti Zahra ngerem. Karena memakai motor metik kan, dia harus ngerem. Dan kondisinya jalan turun, pasti motornya lebih cepat daripada di jalan lurus. Maka Zahra harus ngerem. Namun pada saat Zahra menginjak remnya tidak bekerja.
malah motor itu semakin cepat menurun ke bawah. Zahra pun panik dalam kondisi seperti itu. Dengan temannya pun juga takut. Dalam situasi ini, Zahra dan temannya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah saja dalam keadaan panik, dan motor yang dikemudikan oleh Zahra tidak dapat dikendalikan dan akhirnya plus. Motor yang Zahra naiki bersama temannya jatuh ke dalam jurang. Singkat waktu, ada banyak orang di sekitar tempat kejadian. Orang-orang sedang berkerumun. Zahra dalam keadaan setengah sadar, merasa sedang diangkat oleh orang banyak, dipotong seperti itu, melihat ke arah temannya yang bersama Zahra menaiki motor. Itu lukanya lebih parah dari Zahra, dan dia dalam keadaan tidak sadar. Lalu mereka berdua dibawa oleh orang-orang menuju rumah sakit. Selang beberapa lama, Zahra mulai sadar dari pingsannya. Di sampingnya ada ayahnya, ibunya. Zahra bertanya, Pak, Bu, gimana keadaan Lia? Bapak dan ibunya mengatakan pada Zahra, tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Zahra dalam kondisi masih lemas dan merasa sedikit sakit karena luka-lukanya. Dia mencemaskan keadaan temannya. Namun tersebar kabar duka dari teman Zahra tersebut bahwa si Lia ini sudah meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut. Kabar tersebut sampailah ke telinga Zahra. Di situ Zahra menangis saat mendengarkan kabar dari Lia bahwa Lia telah meninggal dunia. Singkat cerita, Zahra pun bermimpi. Di dalam mimpi Zahra bertemu Lia, dan Lia mengatakan, Zahra, kamu jangan sedih. Aku tidak apa-apa. Seperti itu. Singkat cerita, sampailah Zahra di rumah sepulang dari rumah sakit. Di rumah, Zahra langsung istirahat di kamar. Zahra berada di kamarnya sedang terjaga sebelum tidur. Lalu tiba-tiba Zahra merasakan seperti ada kedatangan seseorang. Dalam kondisi setengah sadar dalam keadaan terjaga, Zahra melihat orang itu semakin mendekat kepadanya. Zahra pun menyadari bahwa orang tersebut yang mendekatinya ternyata dia adalah Lia. Zahra tahu bahwa Lia sudah meninggal. Namun Lia datang ke sini ke kamarnya menemuinya. Zahra dalam keadaan terjaga mencoba untuk bangun, namun tidak bisa. Seperti berat sekali. Ingin menggerakkan badannya pun tidak bisa. Sosok itu berkata kepada Zahra, Zahra, tolong aku. Zahra, tolong aku. Zahra, tolong aku. Sosok itu minta tolong kepada Zahra
Zahra ingin membalas perkataannya, namun Zahra tidak bisa menjawab. Hingga Zahra pun terlelap, tidur dan semakin lelap. Esok harinya Zahra pun bangun dari tidurnya. Zahra mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Sepertinya Lia datang dan meminta tolong. Namun apa yang harus Zahra lakukan, Zahra tidak tahu. Ada apa dan bagaimana? Kenapa Lia minta tolong kepada Zahra? Kemudian Zahra pun berpikir, apa ada sesuatu yang tertinggal di tempat kejadian kecelakaan? Singkat cerita, Zahra pun pergi ke tempat kejadian kecelakaan. Namun kali ini Zahra tidak sendirian. Zahra minta tolong diantar sama kakaknya. Kakak Zahra ini bernama Anton. Anton mengantarkan Zahra ke tempat kejadian kecelakaan. Di situ Zahra mencari-cari apa ada sesuatu hal apa yang tertinggal di situ. Zahra mencari benda apa yang tertinggal milik Lia di situ. Zahra cari-cari di tempat kejadian itu, mencari dan mencari. Ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada benda apapun yang tertinggal milik Lia. Lalu pada saat Zahra naik lagi, karena kondisinya Zahra berada di bawah jurang. Jurangnya cukup lumayan dalam, sekitar 7 meteran. Nah, Zahra turun ke bawah mencari benda-benda, kiranya ada benda apa milik Lia yang tertinggal. Namun tidak ditemukan benda apapun. Saat Zahra mau naik ke atas, Zahra berpegangan seperti ini, naik gitu. Karena kan itu di bawah jurang. Namun ada bekas jalan, bekas orang-orang yang tadinya menolong Zahra dan Lia ke bawah, menolong mengangkatnya dari jurang. Itu masih ada bekas tatakan untuk naik ke atas. Zahra mencoba naik ke atas. Saat tangannya menggenggam seperti ini, ternyata ada sebuah benda batu. Pas Zahra lihat seperti ini, ternyata batu itu cukup lumayan cantik. Dan Zahra pun membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Zahra cuci batu itu sampai hingga bersih. Lalu Zahra taruh di sebuah kotak atau apalah itu, ditaruh di situ dan disimpan di meja belajarnya. Singkat cerita, di malam hari Zahra pun bermimpi lagi. Kali ini bukan dalam kondisi terjaga, namun kali ini sedang dalam kondisi Zahra tertidur dan dia bermimpi. Di dalam mimpinya ini, si Lia datang kepada Zahra dan mengucapkan terima kasih kepada Zahra
karena Zahra telah mengambil benda yang Lia maksudkan ini. Namun Zahra tidak mengerti apa maksudnya dari benda ini. Apakah yang dimaksud itu batu? Lalu Lia mengatakan, "Batu ini aku titipkan kepada kamu, Zahra. Tolong kamu berikan dia wewangian." Zahra pun di sini tidak tahu apa maksudnya dari Lia. Karena Zahra ini dia usianya juga masih muda dan dia tidak tahu hal-hal tentang seperti itu. Di sini Zahra tidak mau bercerita kepada kedua orang tuanya tentang mimpinya dan batu yang dia temukan. Tapi Zahra hanya bercerita kepada kakaknya. Namun Zahra minta tolong kepada kakaknya untuk tidak menceritakan kepada kedua orang tuanya. Dalam suasana bercerita dengan kakaknya, Zahra menanyakan, "Yang dimaksud wewangian untuk batu itu apakah?" Begitu. Mungkin memberikan bunga-bunga 7 rupa atau enggak membakar kemenyan. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak. Zahra pun di sini memikirkan di mana dia dapat membeli bunga 7 rupa dan kemenyan. Lalu Zahra pun pergi ke pasar yang tidak jauh dari desanya. Di sana Zahra membeli bunga 7 rupa dan juga membeli sedikit kemenyan. Saat Zahra membeli bunga itu dan kemenyan, Zahra juga bertanya kepada penjual, "Pak, bunga sama kemenyan ini gimana cara menggunakannya, Pak?" Begitulah Zahra bertanya. Lalu si bapak menjawab, "Kalau kemenyan biasanya dibakar, kalau bunga hanya ditabur saja." Oh gitu ya, Pak. Lalu Zahra pun berterima kasih kepada penjualnya dan dia pun lekas pulang ke rumah. Saat di rumah, Zahra menyiapkan batu yang dia temukan itu, yang dia taruh di dalam wadah. Dia siapkan, lalu Zahra taburi dengan bunga 7 rupa tersebut. Setelah Zahra menaburi bunga 7 rupa tersebut, Zahra pun membakar kemenyan yang dia beli di pasar itu. Cetek dibakar, lalu ditaruh di dekat batu itu. Terasa bau kemenyan bakar yang cukup menyengat di situ, di dalam kamar Zahra. Lalu sang ibu masuk ke dalam kamar Zahra. Ibu bertanya, "Zahra, apa yang kamu lakukan? Kenapa ada bau kemenyan di kamar kamu?" Ini Bu, saya lagi mencoba membakar kemenyan, ingin mengetahui rasa baunya seperti apa. Di situ ibunya pun belum mencurigai Zahra. Lalu dia pun pergi begitu saja. Di malam harinya, Zahra pun bermimpi lagi, bertemu dengan sosok yang menyerupai Lia.
Di dalam mimpinya, Lia mengatakan kepada Zahra, "Terima kasih Zahra, kamu memberikan apa yang saya inginkan." Keesokan harinya, Zahra pun terbangun dari tidurnya. Zahra menengok kepada batu yang dia taruh di dalam wadah. Tiba-tiba di dalam wadah itu sudah terdapat 3 macam batu. Zahra tidak tahu dari mana asal batu itu. Lalu Zahra menuju kamar kakaknya. Zahra bertanya kepada kakaknya, "Kak, ini batu kamu bukan?" Sambil membawa batu yang tiba-tiba datang itu, sambil membawa batunya, Zahra menuju kamar kakaknya. Zahra bertanya kepada kakaknya, "Kak, ini batu milikmu bukan?" Kakaknya tidak tahu. "Itu bukan milikku, aku tidak punya batu." Lalu Zahra berpikir, ini dari mana? Apa ibu atau bapak yang membawa ya? Padahal ibu dan bapak tidak tahu kalau Zahra punya batu. Mungkin batu itu datang sendiri. Tidak mungkin kak, mana ada batu. Tidak mungkin kak, mana ada batu datang sendiri. Batu itu benda mati. Mana mungkin datang sendiri ke kamar aku? Begitu kata Zahra. Pada malam hari menjelang Zahra tidur, dalam keadaan dia masih terjaga, dia didatangi oleh 3 sosok perempuan. Tidak hanya satu, kali ini ada 3 sosok perempuan. Namun salah satu dari ketiganya masih berwajah seperti Lia. Seperti biasa, Zahra pun mencoba untuk membangunkan badannya. Dalam keadaan terjaga, ia mencoba bangun dan ternyata Zahra pun tidak bisa untuk bangun. 3 sosok tersebut mendekat dan semakin dekat dengan Zahra. Lalu kemudian sosok yang menyerupai Lia mengatakan kepada Zahra, "Zahra, aku datang membawa teman-temanku. Temanku juga minta tolong kepadamu untuk memberikan kepadanya wewangian." Di situ Zahra hanya terdiam, tidak dapat membuka mulutnya untuk berkata. "Zahra, kalau kamu mau memberikan wewangian setiap malam Jumat, saya akan memberikan sesuatu kepada kamu." Pagi hari pun datang dan Zahra bangun dari tidurnya. Zahra termenung dan memikirkan yang terjadi semalam. Ada 3 sosok
minta tolong kepadanya untuk memberikan wewangian tiap malam Jumat. Dan Zahra akan diberikan imbalan jika Zahra mau melakukan hal itu.